Halo, selamat datang di channel saya. Ya, hari ini saya akan membahas sebuah mainan yang mungkin sudah menjadi sebuah collectibles, yang artinya menjadi koleksi dari beberapa kolektor, karena untuk barang ini itu sudah sedikit langka, tidak banyak yang menjual, dan ini termasuk produk yang lama. Yaitu apa? Saya akan membahas tentang Transformer. Ya, ini boxnya lumayan besar. Ini adalah Weijiang yang membuat Optimus Prime. Nah, ini buatan dari pabrik Weijiang. Pabrik Weijiang, kalau bisa diketahui bahwa pabrik ini sudah tidak ada lagi di Cina sana, karena sudah digerebek gitu ya. Nah, tapi ini mainannya yang menjadi fenomenal ya, karena produk ini sudah nggak ada lagi. Jadi hanya ada di beberapa tempat saja, dan itu pun mereka tidak menjual. Nah, ini adalah produk yang cukup bagus, tapi kalau ingin membelinya, kalian bisa mencari yang lebih baru lagi. Ada yang keluaran baru, baik itu dari Weijiang, tapi Weijiang yang mengeluarkan Black Apple sudah nggak ada gitu ya. Nah, sudah sangat langka sekali. Yang ada mungkin punyanya PMB atau Aoyi itu ya, itu mungkin masih ada beberapa produk yang sama seperti ini, bahkan mereka masih lebih bagus. Tapi yang ini sudah menjadi sebuah koleksi karena tidak ada lagi yang menjual. Dulu ini sangat murah. Ya, bukan murah karena memang harganya ya. Jadi harganya ini bisa didapat sekitar antara 700.000 sampai 800.000. Tetapi kalau sekarang mungkin mau membelinya untuk barang seperti ini yang baru sangat sulit sekali, dan kalaupun dapat harganya ya pasti akan 1 juta ke atas ya. Dan ini juga kalau misalkan ingin membeli bekasnya saja, itu harganya sudah di atas 700. Jadi itu mungkin yang perlu saya sampaikan gitu ya. Nah, mungkin apa isinya boxnya ini? Boxnya box ya, tipe-tipe dari Weijiang selalu memberikan gambar dulu di depan box, brown boxnya gitu ya. Padahal ini adalah untuk pengiriman saja. Oke, ini masih MISB, masih belum saya buka. Jadi saya akan mereviewnya ini secara jujur, dan ini mungkin juga merupakan koleksi ya. Mungkin koleksi ini kalau saya mau pun ya saya juga bisa menjualnya, cuman sementara saya koleksi. Yang waktu lalu ini sudah ada yang menawarkan, saya ada 2 yang seperti ini dan sudah berhasil dijual gitu ya, sehingga ini adalah sisa stok terakhir di mana saya ingin mereviewnya bersama-sama. Oke. Ya, ini saya buka boxnya. Oh, masih perawan boxnya. Bukanya susah ya. Oke. Nah, ini adalah tipe dari Weijiang sebetulnya yang saya suka. Selain box coklat, di dalamnya pasti ada box yang di dalam ini ada kayak bubble wrapnya gitu ya. Jadi kalau bubble wrapnya ini diambil, dilepas itu nanti pasti di dalamnya akan kopong. Nah, ini akan saya buka. Ya, lumayan berat. Lumayan berat dan lumayan keras. Ya, oke. Nah, oke. Boxnya sudah tidak ada lagi. Nah, ini adalah bagian luarnya. Ini bisa dilihat. Masih belum dibuka ini ya. Oke, saya akan mencoba membuka ini bagian. Ini akan saya coba buka bentuknya. Oke, sudah buka. Oke, cuman saya tidak seperti biasa, saya tidak akan membuat video untuk mentransformnya gitu ya, karena memang untuk mentransformnya yang ini tuh sangat sulit sekali, harus butuh konsentrasi, tidak bisa step by step. Oke, sudah terbuka. Nah, seperti ini boxnya. Keren. Keren sekali ya boxnya ya. Oke, mulai sekarang kita akan coba satu persatu. Saya akan membahas secara jujur apa isinya ini dan bagaimana.
yang akibatnya pun saya juga bakal susah menjualnya ya, karena tapi ini barang collectible ya. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa Weijiang itu adalah pabrik mainan third party, jadi pihak yang ketiga. Jadi dia bukan license, jadi tidak ada license. Oleh karena itu harganya cukup murah kalau dibandingkan dengan yang aslinya. Hasbro itu mahal ya, bisa sampai 3 kali lipat, dan ini ukurannya lebih besar dari Hasbro ya. Nah, apa yang perlu diketahui dari produk ini, mungkin ada beberapa hal bahwa produk ini bahkan meskipun dia adalah third party, kalau orang bilang KW gitu ya, tapi bukan KW sebetulnya ya, ini third party. Jadi bukan sesuatu yang palsu gitu, yang barang kacangan gitu, tidak. Justru barang ini adalah lebih bagus daripada yang aslinya. Ya, ini adalah tipe Studio Series ya, yang kelima, SS05. Jadi ini adalah Weijiang Transformer Optimus Prime Studio Series 05 ya, SS05. Oke, mari kita buka. Monitor akan saya turunkan, langsung memperlihatkan ke bagian bawah ya. Oke, dari sini ini boxnya sudah kelihatan. Ini akan kita buka unboxing satu persatu. Keren. Nah, ini wah, bagus sekali ya. Oke, jadi kalau bisa kita lihat di sini, mungkin yang perlu diketahui adalah satu, bukunya. Di sini ada buku ya. Jadi pastikan kalau kalian membaca bukunya ini ya, karena di bukunya ini penting. Karena kalau hal-hal yang seperti ini, yang kalau kita tidak baca bukunya, kita akan jadi kesulitan sekali ya. Nah, nanti bisa jadi produk kalian akan patah barangnya. Itu yang akan sangat menyakitkan sekali ya. Oke, jadi pastikan kalian baca bukunya ini ya. Itu yang jadi saran saya. Oke, nah mari kita kupas satu persatu apa yang ada. Ini bukunya saya taruh dulu gitu ya, karena saya memang tidak akan mentransformnya, jadi ya tidak perlu. Ini keren. Sekilas saya lihat ini bahannya bagus sekali. Iya, bahkan lebih bagus daripada yang aslinya gitu ya. Oke, saya pernah ada beli 1-2 yang aslinya. Ini masih masih di apa? Masih ada karet-karetnya yang harus dilepas gitu ya. Kalau mau dibuka nih, saya buka. Ya, di dalamnya ini kelihatan. Ya keren ya. Ini ada kelihatan kayak karet pengikat. Ya, seperti itu ya. Keren. Bisa dilihat tuh. Ya, nanti akan saya buka ya. Oke. Plastiknya pun juga nggak kalah bagus. Oke, kita dapat ini senjatanya yang ada di tangan ya, yang mungkin ada di tangan ini. Nah, dapat dua guys ya. Oke, dapat 2. Oke, kotaknya akan saya singkirkan dan kita akan lihat ini, kita akan buka satu persatu. Oke, kita buka. Oke. Yang saya review itu nanti akan adalah bagian-bagian yang penting ya. Yang akan saya review nanti adalah bagian yang penting sekali, mungkin bagian kualitas dari barangnya, sehingga mungkin kalau kalian mencarinya di toko lain gitu ya, mungkin bisa menemukan. Nah, itu kalian nanti bisa jadi sebagai bahan pertimbangan untuk membeli ya. Sekali lagi, ini sudah jadi barang collectible, meskipun masih ada yang lebih bagus daripada ini ya, produk-produk lain, tapi produk tersebut itu berbeda dengan ini, berbeda dari segi catnya, kualitasnya itu berbeda. Saya rasa ini cukup bagus sekali. Saya coba keluarkan. Wah, membuka mainan tuh mantap. Rasanya kok seperti mantap sekali gitu. Oke,
Ini satu persatu. Ini kalau tadi senjatanya yang transparan begitu ya, yang ini di dalamnya itu ada senjata yang tidak transparan. Nih, kelihatannya senjatanya ya. Keren. Nah, kalau mau lihat kualitas plastiknya mungkin di video kelihatan enggak ya ini ya, kualitas plastiknya. Itu kualitasnya wow, sangat wow. Ini bagus kualitasnya. Catnya juga sangat mantap sekali. Bahkan tidak ada yang terlewatkan. Saya membeli yang Hasbro pun itu masih ada yang terlewat. Jadi catnya masih kurang itu. Kualitas plastiknya kelihatan plastik. Kalau ini kokoh. Wah. Sangat mantap sekali. Seperti barang mahal. Ya, dari catnya itu barangnya seperti barang mahal, jadi bukan barang murahan. Sangat bagus sekali kualitas dari catnya, kualitas dari plastiknya, kualitas dari cetakannya itu terasa bagus sekali. Dan catnya kalau bisa dilihat itu wah mantap sekali ya. Itu kelihatan yang hitam ini juga. Ini hitam. Model plastiknya, wah, tidak bisa ngomong saya ini sangat wow. Kalau saya punya license ini, saya sebagai pabriknya ini pasti waktu saya jual harganya itu sudah pasti harga dari pabrik ya gitu ya. Saya sebagai seorang pabrik itu, saya pasti akan menjual ini dengan harga yang cukup mahal. Karena apa? Ini nggak sebanding sama harganya. Harganya murah, tapi wah, nih kita lihat lagi ya barangnya. Gitu. Kita juga dapat 2 kepala nih ya. Coba dilihat, ini ada 2 kepala. Saya review ini bukan berarti ini model kepalanya. Bagus nih kepalanya ya. Oke, dilihat ya kepalanya. Seperti itu. Nah, kelihatan ya, sip ya. Oke, ini kepalanya ya, plastiknya saya sebutkan ya. Ini karetnya, bannya ini karet. Wah ya, bannya karet. Wih, keren. Ini bagus sekali. Dilihat sekilas catnya. Catnya memang tidak terlalu mulus banget gitu ya, masih ada sedikit yang garis-garis gitu, tapi secara overall ini udah lebih dari yang license. Yang license saya bilang masih kalah ya. Terus terang ini masih lebih bagus. Oke, bisa dilihat model plastiknya. Wah, mantap ini ya model plastiknya. Coba dilihat tuh, detailnya juga mantap banget. Lihat itu bagian depannya. Ini lihat bagian belakangnya. Iya. Oke, ini bagian belakangnya memang seperti ini. Ini yang banyak dikatakan orang, bagian belakangnya kurang rapi seperti itu ya, atau bagian belakang ini terlalu kurang apa istilahnya. Kalau dibilang kurang detail, ini detail gitu loh. Cuman kalau dipandang dari jauh seperti ini kurang bagus, tapi ini kita harus bisa tekuk seperti atas ini ya. Nah, harusnya seperti ini nantinya. Nah, tapi tetap saja ini dirasa bagian belakangnya ini yang jadi masalah. Cuman itu lagi, sekali lagi, Wejang mengeluarkan ini dan produknya sudah cukup bagus dan ini sudah jadi collectible alias koleksi. Cari susah ya, namanya saja studi series ya kan. Kalau mau yang bagus yang master series, tapi yang masterpiece ya. Cuman masterpiece ya tentu saja harganya pasti lebih mahal ya. Kualitas plastiknya belum tentu baik. Yang pasti kadang itu pabrik itu tidak tentu sih memberikan kualitasnya itu belum tentu yang setara ya. Oke, ini saya putar. Oke, seperti itu. Keren ya dari jarak dekat. Mantap ini. Mantap. Oke, bagian kakinya coba lihat, ini yang dari jarak dekat ya. Mantap ini kakinya. Oh ya. Wah, mantap ini. Oke, sekarang kita lihat bagus dan tidaknya. Oke, sekarang videonya akan saya fokuskan di mainannya ya. Oke, jadi sekarang kita tinggal lihat yang fokus mainannya aja. Oke,
ini diecast ya, ini besi. Keren, bagian kakinya ini diecast, ternyata ada part diecastnya. Ini diecast ya. Kalau yang saya lihat yang lain itu masih mana lagi yang diecast ya. Oke, tidak menemukan yang lain, dan kebanyakan kaki bunyinya tuh tung 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 gitu ya. Oke, sebetulnya nanti ada yang bagian dalam itu yang diecast. Biasanya ada beberapa part yang diecast ya. Antara kaki dengan yang lain mungkin ada model diecastnya ya. Oke, tapi nanti sambil jalan, sambil lalu, sambil dilihat-lihat apakah ada model diecast yang lain. Ya, tapi yang kelihatan diecast itu dari warna catnya. Warna catnya itu kelihatan seperti agak mengkilap gitu loh, karena bukan plastik yang dicat tapi besi yang dicat seperti itu. Ini diecast seperti itu ya, kelihatan ya. Nah, ini adalah mainan yang cukup bagus sih menurut saya. Good, very good. Ini patut jadi sebuah koleksi kita. Oke, kalau misalkan mau membelinya, ini nyarinya susah banget. Oke, cat-catnya ini kalau lihat di tangannya nih, catnya itu keren sekali. Dia presisi banget ya. Dan kualitas dari plastiknya ini nggak main-main. Ini sudah, kalau saya bilang ini kualitas dari plastik nomor 1 ini sudah ya. Tinggi. Coba lihat ini ya, di bagian sini. Kan rapi sekali catnya. Bagus sekali. Oke, kita lihat yang bagian lain, mungkin bagian kepalanya. Nanti kita akan lihat artikulasinya yang seperti apa ya, yang dia mampunya seperti apa. Nah, oke, kita coba saja untuk tingginya dulu ya. Kita akan melihat tingginya, kurang lebih seberapa tingginya. Oke, kita ukur saja untuk tinggi. Oke, saya buat ini. Kata orang sih ini tingginya kurang lebih 28-30 cm. Kita lihat saja sih ya seberapa. Kalau saya lihat, ini mungkin tidak kelihatan ya, tapi di sana ya, saya bantu lihatkan saja ya. Oke, benar sekali. Tingginya adalah 28 ini ya. 28 dari atas ke bawah adalah 28. Ya, mungkin kalau dari sana tidak kelihatan, saya bacakan saja. Tingginya adalah 28 cm. Untuk lebarnya kurang lebih, lebar ini kurang lebih 18 cm. Lebar juga ya. Artinya berarti kalian harus menyiapkan tempat space-nya itu yang bagus, yang besar ya. Keren sekali menurut saya, ini sangat bagus sekali dan patut sekali. Seperti yang saya katakan tadi, saya terkagum-kagum dengan yang namanya kualitas plastiknya, karena kualitas plastiknya itu yang sangat bagus sekali. Oke, kita lihat artikulasinya ya. Jadi selain saya akan mencoba memperlihatkan bagaimana bagusnya ini selain kualitas plastik, dan rodanya ini itu adalah rubber seperti itu. Ini rubber ini ya, rubber dan bisa digerakkan. Bagus ya rubbernya. Ini meskipun dia barangnya lama ya, sebagai koleksi ini saya simpen kurang lebih ada 3-4 tahun gitu ya. Itu saya koleksi ada 4 tahunan ya, 3 tahun 4 tahun gitu ya. Itu karetnya ini masih bagus. Biasanya gini karetnya itu kadang itu peliket ya, atau plastiknya ini agak ya kurang apa ya istilahnya, jadi keripik dan lain-lain, tapi ternyata ya enggak juga ya. Oke, kita lihat artikulasinya. Oke, mari kita lihat artikulasinya. Lebih dekat ya. Nah, untuk bagian tangannya, coba kita lihat bagian tangannya. Ada suaranya. Tek 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 tek. Itu namanya ratchet ya. Jadi ada suara ratchet style. Jadi ada kayak semacam geriginya
sehingga dia bisa menopang dengan kuat. Ya, bebannya ada hitungannya ya. Kalau terlalu berat ya dia akan turun. Seperti kekuatan tangan saya. Ting ting. Seperti itu ya. Jadi ini ke samping, ini ratchet ya. Coba kalau ke depannya. Oh, ke depannya enggak, cuman ya putar terus sampai berapa derajat ini? Bisa sampai 360 derajat. Wah, keren juga ya. 360 derajat. Oh, saya mengagumi ini ya. Cuman bagian tangannya ini dia tidak bisa digerakkan. Ya, oh bisa ya. Nggak bisa juga. Kelihatannya bisa digerakkan, guys. Coba lihat ini ya. Ini kelihatan engselnya. Oh, ini kelihatan kayak ada tekuk-tekukan gitu ya. Saya pikir bisa digerakkan. Ternyata nggak bisa. Ini sudah mati seperti itu ya. Jadi nggak bisa digerakkan apa-apa. Ya, ini memang kualitas Studio Series, jadi ya nggak bisa banyak artikulasinya, tetapi ya sudah cukup. Tadi itu sudah ratchet dan macam-macam ya. Keren sekali ya. Oke, ini bagian kepalanya. Oke, bagian tangannya tadi sudah begitu. Nah, ini bisa diputar juga nih lengannya. Lengannya juga bisa diputar. Wih, keren. Ya, lengannya juga bisa diputar. Bagian sini juga bisa diputar seperti ini. Itu ya. Terus kemudian ada bagian apa lagi untuk handnya itu cuma diputar. Ya, mutar gitu aja sih, nggak ada yang lain gitu ya. Oke, lalu yang mana lagi? Oh, ini kalau kita tekuk tangannya tik 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 tik. Seperti itu. Ini ya. Suaranya, wah, keren. Ini sudah ratchetnya banyak sekali ya. Yang sini ratchet, yang sini ratchet. Gitu ya. Kayak pakai alat tukang gitu ya. Oke. Itu bagian tangannya. Jadi bagian tangannya cuma gitu, cukup lumayan banyak sih, bisa berapa puluh derajat gitu ya. Itu sudah cukup bagus. Ininya juga bisa naik turun. Ya, keren. Seperti itu ya. Naik turun. Kelihatan kalau bagian tangannya itu wow gitu ya. Oke. Terus kemudian apalagi nih ya, untuk bagian kepalanya dulu yang paling simpel-simpel ya. Bagian kepalanya apakah bisa nunduk? Nunduknya cuma hanya segini saja nunduknya ya. Nunduknya hanya sampai sebatas itu, nggak bisa lagi karena nggak ada tarikan dadanya ya, sehingga dia mau nggak mau cuma segini aja. Ini nunduknya. Kalau mau dongak ya cuma segini aja, nggak bisa dongak sampai ke atas gitu ya, seperti manusia ngeliat ke atas gitu, nggak bisa. Oke, apalagi ya yang bakalan. Oke, untuk bagian itunya segitu. Untuk bagian dadanya ini biasanya Optimus Prime itu kan bukanya dari tengah sini ke sini ya, tapi kalau ini kayaknya enggak. Ini sepertinya bagian lengannya ini bisa dicopot untuk nanti dijadikan truck boot ya. Jadi ini mungkin nanti akan dicopot bagian ininya, engsel bagian sininya. Ini akan dicopot karena ini kalau dilihat bentuknya dari atas ini, kelihatan ya, ini sambung. Jadi nanti ini kalau dilepas untuk jadi truck mode. Oke, untuk yang bagian sini, ini nantinya kita bisa buka bagian belakangnya ya. Bagian belakangnya dari bawah kita bisa lihat ini. Ini kayak semacam terbang. Ini sudah kelihatan kalau ini adalah bagian paling depannya truck mode-nya ya. Oke. Nah, kita sekarang mundur ke bawah ya, maju ke bawah. Ini kita lihat. Saya sangat terkagum dengan kualitas plastiknya sih, meskipun dia SS ya, Studio Series gitu ya. Tapi tetap saja kualitas barangnya ini mantap menurut saya. Mantap sekali. Cocok untuk sebagai koleksi. Ya, oke, sekarang bagian dadanya ini akan kita coba diputar. Oke. Wih, muter. Ini diputar. Tik tik tik. Wih, bisa. Bisa diputar 300. Nah, tapi bagian belakangnya harus dinaikkan ya. Bagian belakang harus dinaikkan. Kalau nggak dinaikkan nanti ketatap. Ketatap. Ketatap apa? Ketatap ini loh. Ketatap ban. Jadi harus dinaikkan dulu. Das, gini baru bisa diputar.
deng 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 deng, deng 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 deng, seperti itu. Deng 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 deng, ding. Oke, bagus sih. Kualitasnya bagus kalau kita piping bagian sininya, detail-detailnya. Dari video aja kelihatan kalau ini detailnya sangat wow. Oke. Bagian kakinya kita lihat kalau ditekuk ke bawah, ke belakang. Oke. Tik 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 tik. Keren. Wih, ini bisa double joint ini. Wah, sampai di situ. Ih, gila nih. Sampai wow. Kakinya bisa seperti ini. Keren. Ya, tapi ini harus dinaikkan dulu ya. Ini harus dinaikkan. Kalau enggak ya enggak bisa. Ini gini ya. Ini di bawah gini. Ya, maksimal gini. Udah. Ya, karena ketatap sama ini. Ya, supaya enggak ketatap mungkin ini ditarik ke atas dikit gitu ya. Ini naik. Ting ting ting. Double join. Ini double join ya. Hebat ini bisa pose seperti ini. Oke, kalau nggak kelihatan posenya ini. Wih, keren posenya. Oke. Jarang sekali ya yang bisa sampai double join seperti ini ya. Ini kaki ini sampai nekuk seperti ini ya. Ini jarang sekali. Bahkan yang masterpiece saja nggak sampai bisa seperti ini ya. Oke, terus kita lihat bagaimana ke depannya. Dia kalau nendang ke depan, kita lihat nendang ke depan. Wih, keren. Bisa balet guys. Balet. Ini balet sekali nih. Wow, ini nggak tahu gimana ya, keren banget sih kalau saya bilang. Ini lihat ini, keren ya. Bayangkan ini bisa ke depan dan suaranya recet. Keren sekali. Keren sekali. Oke, kuat sekali ya, guys. Ini nggak jatuh. Makanya dari itu saya bilang, wih keren sekali. Dia nggak jatuh ke bawah ini. Good, very good. Oke, itu yang bisa ya. Yang pasti nggak mungkin bisa 60 derajat, tapi kalau ke belakang, dia nendang ke belakang, wih keren. Nendang ke belakang pun seperti ini. Wih, ya, tapi nggak bisa ketatap sama ini ya. Tapi kalau ini diangkat seperti ini, nendangnya bisa 90 derajat. Saya bilang ini keren sekali sih. Posenya bisa bermacam-macam. Cuman saya ngajak bagian belakangnya seperti ini. Tapi ingat sekali lagi, Weijiang sudah memperbaikinya dengan kualitas masterpiece yang namanya Optimus Black ya, Optimus Prime Black Apple itu namanya. Itu keren sekali. Cuman yaitu tadi tetap ada keterbatasan dan harganya 2 juta lebih barunya. Sekarang sudah nggak ada lagi. Mau beli 3 juta saja nggak nemu. Ya, mungkin harus cari seluruh dunia baru nemu. Ini saja juga sudah nggak ada di mana-mana dijualnya, ya. Oke, tapi kalau misalkan ada yang tertarik ya boleh, mungkin saya mau ngelepasnya untuk kalian ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, tinggal kontak saya aja. Ini diecast yang seperti saya katakan tadi, ini yang menariknya ya. Mungkin kenapa harus di kaki juga ya. Bagian atas nggak tahu masih yang mana diecast, tapi yang sejauh ini saya lihat itu semuanya adalah plastik, tapi plastiknya top. Saya bilang very top. Oke, terkagum-kagum sekali. Dan ini kalau bisa ditarik, ini bisa ditarik ini nanti untuk transform gitu ya. Oke, good. Oke, terus ke samping belum, ke sampingnya. Oke, kalau nendang ke samping gimana? Coba kita cek. Ini saya naikkan dulu supaya tahu. Oke, tendang ke samping. Oke, cukup sampai sekian. Kenapa? Karena ketatap sama ininya, ya. Jadi dia nggak bisa sampai 90 derajat. Jadi dia sudah berdiri seperti ini bisanya. Oke. Oke, apakah bisa diakali? Ya bisa saja. Yang ini kita tutup aja gini ya. Lalu kita bisa tarik gini. Wah, akhirnya bisa juga. Cuman nggak sampai 90 derajat sih, tapi keren sih. Ini bisa ditaruh di sini. Atau bisa diginikan, oke, gini aja bisa, oke. Nah, atau ini bisa diginikan juga bisa kok. Wih, keren, mantap, bisa sejauh ini. Maka dari itu saya katakan kadang produknya ini tuh lebih bagus daripada punyaannya produk-produk aslinya. Tapi ya
cari saja ini bagus ya, sama yang aslinya kalah loh gitu ya. Jadi itu saja. Cuman jeleknya ini cuma satu aja ya, untuk yang studio series, namanya aja studio series. Studio series ada yang perlu diketahui di dalam Transformer itu apa, Transformernya Hasbro ya, yang asli itu ada beberapa series gitu. Yang bagus itu adalah studio series dan masterpiece. Untuk studio series meskipun dia bagus tapi tidak begitu detailnya masih sedikit banyak kurang dalam hal artikulasi atau dalam hal bentuk. Contohnya kayak ini tadi, studio series dia masih kelihatan bagian belakangnya yang kurang rapi seperti ini gitu ya. Ini adalah salah satu alasan kenapa studio series masih mendingan tapi ya. Lalu tingkatan yang paling tinggi itu adalah masterpiece. Nah, masterpiece itu benar-benar movie accurate. Jadi sesuai dengan, sebisa mungkin dibuat sesuai dengan movie-nya. Oleh karena itu mungkin yang masterpiece itu cukup bagus ya. Ini untuk transformnya nanti mungkin ya, kalau saya sih untuk mentransfernya agak ini ya, karena saya juga nggak bisa step by step karena susah sekali. Ini bukan mainan anak-anak, ini mainan yang umurnya kurang lebih 15 tahun kalau saya bilang gitu ya, 15 tahun ke atas gitu yang mungkin bisa melakukan ini. Kalau anak-anak ya boleh dibiarkan aja, karena ngelihatnya di buku manualnya ini ya, kalau kita lihat buku manualnya, kita buka ya buku manualnya, itu ribet banget ya, ribet banget. Jadi mungkin kadang nggak sesuai gitu loh, kadang salah juga. Ini salah satunya ya. Oh gila, mantap ini. Dari situ jadi track mode ya. Mungkin kalau saya ada track mode-nya nanti akan saya kasih review lagi kalau saya sudah bisa berhasil mentransformnya. Tuh modelnya ini bukunya saja berkali-kali ya. Ini ada berapa step ini? Kalau di sini ada sekitar 28 step. Kelihatannya simpen. Oh sorry, bukan 28 tapi 33 step. Ya, ada 33 step ini ya. Tapi pastikan bacakan buku ini dulu sebelum kalian mentransformnya gitu ya. Tapi kalau saya jarang-jarang sekali sih mentransform dari robot mode ke track mode gitu ya. Itu sangat jarang. Karena apa? Yang pertama, semakin sering dibuat mode track mode dan mode robot mode-nya, itu juga akan semakin membuat barang kita ini juga membuat barang kita ini itu jadi letoy seperti itu. Meskipun ini bentuknya ratchet dan lain-lain, itu pun tetap tidak menjamin kalau misalkan seandainya nanti bisa jadi letoy seperti itu atau patah seperti itu ya. Bahkan yang asli pun ya kayak gitu. Nah, ini patut sekali. Cuman karena ini sudah jadi collectible gitu ya, apalagi kalau transformer itu banyak yang sudah nggak ada gitu. Kalau cari dimanapun saja tuh jarang ada. Ini sudah jadi barang koleksi ya. Dan saya review banyak yang koleksi, jarang saya punya baru ya. Ini oke, tapi sangat bagus, sangat indah. Kita coba memasangkan senjatanya ya di salah satu tangannya. Oke, kita coba tangannya pasangkan keduanya. Itu ada dua seri gitu ya. Serinya seri yang transparan dengan yang bukan transparan gitu ya. Oke, agak gimana gitu ya. Agak keras sedikit. Oke, sudah. Nah, paling tidak seperti ini. Wih, keren. Wah. Ya, mau diapakan tangannya? Tusuk. Sing. Wih, ya. Oke, kalau mau barang ini silakan cari, namanya adalah
Optimus Prime, Weiqiang Optimus Prime Studio Series nomor 5 SS05 Commander bilangnya, supaya apa ya, menghindarkan kalau dikatakan Optimus Prime kan bisa jadi fraud seperti itu ya. Oke, cukup sekian video dari saya. Mungkin sudah tingginya sudah ada dan bentuk ratchetnya sudah bisa diketahui kayak apa, kualitas plastiknya juga sudah bagus gitu ya. Terus kemudian terbuat ada karetnya, bannya jarang-jarang sih ada yang karet ya. Kalau yang Hasbro yang aslinya itu malah karet jarang memberikan yang karet-karet seperti itu sih, semuanya plastik gitu ya. Oke, dan ada diecast-nya ya. Untuk yang masterpiece itu baru ada diecast kalau di Hasbro yang asli ya. Kalau yang ini di Studio Series saja sudah ada ya. Oke, cukup sampai di sana saja review dari saya. Mungkin kita akan berjumpa pada mainan yang lain. Salam mainan. Bye-bye.